sesuai dengan namanya adalah urutan ya, urutan ke bawah. Nah, terus bagaimana melaksanakannya dalam 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 program? Nah, ini sering kita lakukan gitu, ketika kita bikin aplikasi misalnya. Saya cek dulu. Oke. Seperti ini misalnya. Nah, oke, ini yang kawan kita buat ya. Ini yang 3 baris ini, 4 baris lah ya. 4 baris pertama ini sebenarnya algoritma sequence. Ya, dia urutannya ke bawah. Dan kebetulan yang baris ke-6 sama ke-7 ini dia tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena nama variabelnya beda. Tapi yang baris 8 sampai 10 ini mempengaruhi sekali. Kenapa? Karena kalau ketukar maka programnya akan error atau akan tidak bisa jalan gitu ya. Nah, ini nanti kalau begini gimana? Kalau begini itu nanti ketika kita bikin flowchart atau ketika kita bikin kalimat deskriptif, maka deklarasi variabel yang nomor 8 ini harus berada sebelum penggambaran dari menggambarkan flowchart untuk proses yang baris 10 ini. Nah, jadi urutannya itu yang baris 6 sampai 10 itu yang krusial yang ini ya, yang 8 dan 10 tidak boleh tertukar. Tapi kalau yang lain boleh tertukar. Oke, nah di sini kita lihat untuk yang kalimat deskriptif itu mungkin langsung aja begini ya. Nah, untuk yang misalnya yang kemarin kita contohnya itu ketika itu kalimat deskriptif misalnya, ketika kita ingin mengirimkan email, contoh kemarin kan pertama kita start, terus user membuka aplikasi email, mengirimkan email yang dituju, terus mengklik tombol kirim dan stop. Nah, ini adalah contoh kalimat deskriptif yang nanti ketika aplikasi dibikin kita bisa menggunakan urutannya begini loh. Nah, ini ketika urutannya berubah maka programnya nggak akan jalan sesuai yang kita inginkan. Misalnya nomor pertama start, terus user mengklik tombol kirim. Nah, itu jadinya akan salah programnya. Ini contoh kalimat deskriptif yang nggak bisa diotak-atik urutannya. Tapi kalau yang tadi, yang baris, yang program itu antara deklarasi baris dan kolom itu bisa diotak-atik atau bisa digabungkan gitu loh. Digabungkan di dalam satu proses kalimat deskriptif. Misalnya gimana? Tadi kan kita lihat start, mengisi nilai kolom, mengisi nilai baris, membuat variabel peta 2D. Nah, itu bisa dibalik nanti start mengisi membuat variabel peta 2D, mengisi nilai kolom, mengisi nilai baris. Nah, itu boleh dibolak-balik ya, karena tidak sering berhubungan. Tapi kalau yang bagian maloknya itu nggak boleh dibolak-balik. Terus berikutnya menghitung isi balok yang kemarin, memasukkan nilai panjang, memasukkan nilai lebar,
Masukkan nilai tinggi dan kalkulasi dan tampilkan isinya ke layar. Oke. Ini yang kotak juga udah. Oke. Nah, ketika ini dibikin harus ada start dan stopnya karena ini sesuai dengan notasi algoritma yang bagus, algoritma yang bagus ada kapan program itu mulai, kapan itu program itu stop, ya. Oke, ini cukup gampang. Oke, sekarang saya sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan saya akan nanya ya ke ke sebentar. Coba bikin kalimat deskriptif untuk menghitung volume balok misalnya. Ayo Iza. Ya Pak. Ada Iza? Ada Pak, ada Pak. Ada yang punya Kak, udah mau makasih. Makasih. Kalimat deskriptifnya sama aja sih Pak, sama ini cuman bedanya di rumusnya. Kalau rumus volume balok kali L kali T. Iza ada? Fauzan? Ya, Pak. Iza ada Pak. Oh ini yang hadir siapa ya? Coba. Oh ada ya. Iza Putra. Ayo. Kok suaranya nggak kedengeran Iza? Oh, tadi saya udah bicara Pak. Kayaknya sama Pak kayak gini. Start, user memasukkan nilai panjang, lebar, tinggi. Terus masukkan rumus. Terus tampilkan ke layar, lalu stop. Iza, suaranya ada? Iza, halo? Ada Pak. Oh kedengeran ya? Atau di saya aja ya? Sebentar. Di tempat kami Di tempat kedengeran kami Pak. ada loh Pak. Enggak. Yang lain bisa dengar suara Iza nggak? Coba. Tolong Bisa. Bisa Pak. bikin dong. Di saya kok nggak kedengeran ya? Tunggu sak kecil Pak. Oh ya, saya kok ada ya? Kenapa ya? Iza di mute. Waduh. Relock Pak, relock. Waduh, saya coba. Saya riset dulu komputernya ya. Nah, saya restart dulu. Pak, Bapak dengar saya? Nah, kedengeran semua gini suaranya. Bapak? Halo. Kayaknya nggak kedengar deh semuanya. Iya. Iya. Pantas nggak direspon? Ya bro. Ayo on cam. Mikmu, Jan. Mikmu error. Nggak nyala mic-mu Jan. Wah itu yang pakai double device itu bising kali. Direkam. Direkam.
Alexis. AdSense palsu. Loh, beneran nih kau diawur, Ray. Tak fotoin lah. Saya tahu Ran, itu foto. Ya, Loh, nyolong Kurang itu. ih, diawur. Oh. Ini apa? Aneh gila. Nah. Ini foto saya ini. Beneran, bukan bujuk. Syukuran. Ini tahun 2018, Pak. Itu apa Pak? Kayak Google AdSense Pak? Ada Google AdSense aku. AdSense zaman dahulu. Aduh, belum. Saya tak fotoin gemes aku. Aduh. Ini bukan cipu-cipu ini. Halo. Woi. Halo, Mak. Jadi kuliah enggak? AFK berarti dari tadi. Sabar.
Woi, Oke. mana oi? Capek, ngantuk. Tidur Romat, tidur Romat. Woi, oi juga. Woi. Oi Kacang. juga. Tidur. Kacang. Amat. Berisik. Keluar. Udah, woi, Keluar, diem keluar. aja. Direkam itu anjir. Keluar. Kerunisa. Nanti rekamannya dipelajarin lagi ya, Nak. Pak, Ya, tolong yang kameranya anak- dibuka lagi ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Mbak. Apa sih? Nah. Nggak jelas. Per lagi. Halo, ada nggak suara saya? Coba. Ya, halo Pak, halo. Oke, ya jelas. Ya, Pak. Maaf, ini komputernya agak error. Oke, jadi ya Isa, ayo kita lanjut. Tadi gimana kalau kita bikin buat yang balok? Yang balok ya, gimana caranya? Apa yang kalimat deskriptifnya gimana? Kalau balok yang kayak tadi itu Pak sama start Gimana? user memasukkan nilai panjang, Ah. tinggi dan lebar. Oh ya maaf. Terus bukan masukkan balok. rumus. Kubus. Kalau balok sama kubus, maaf. Oh, kubus. Ah. Kalau main kubus nggak tahu Pak. Ya, kelompok kubus. Gimana kelompok kubus? Kubus bukan sisi kali sisi. Ya betul. Jadi bedanya balok sama kubus itu, kalau balok kan sisinya beda, kalau kubus sisinya sama semua. Jadi gimana caranya? Start, user memasukkan nilai sisi, terus masukkan rumus sisi kali sisi. 3 kali Terus, sisi kali sisi, kalkulasi. Memasukkan rumus sisi kali sisi. Terus tampilkan isi di layar, terus stop. Oke, stop, tuh ya. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk siapa lagi yang belum ya? Yang belum semua deh. Silakan Eiza tunjuk yang lain temennya. Yang mau ditanya siapa? Nopal, Pak, Nopal. Oke, Noval ada? Ada, Pak. Oke. Ya. Nah, itu kebetulan itu yang matematika ya. Sekarang kita ubah sedikit ke robot ya. Robot misalnya robot pembersih debu. Kira-kira gimana? Kalau robot pembersih debu, jangan ada pakai sama kayak pokoknya ini yang sequence, jangan ada jika gitu, jangan pakai dulu. langsung ininya Pak, berarti gerakannya Pak. Iya, nggak dari start juga sama. Oh, pertama nyalain dulu robotnya, maksudnya ya di start dulu. Terus habis itu masukkan programnya, maksudnya mau untuk membersihkan apa. Oke. Terus setelah itu masukkan perintah untuk membersihkan. Itu udah tadi. Udah yang awal. Ya udah selesai kan, belum ada kan apakah udah bersih atau belum kan belum ada ya. Udah selesai. Oh iya itu. Oke, tunjuk yang lain ayo. Nurul Afifah Pak. Oke, Nurul Afifah ya. Ada Nurul Afifah? Nurul Afifah. Halo. Nurul Afifah lagi sholat. Gimana? Nurul Afifah gimana? Lagi sholat asar, Pak. Oh, lagi sholat asar. Yang lain ganti siapa? Rangga aja Pak kalau gitu Pak. Rangga ya. Rangga. Ada Rangga. Iya Pak. Iya Pak. Nah, kira-kira sekarang gini,
apa yang misalnya kamu akan membuat robot ya, yang tapi robot dari ketika kamu bangun tidur sampai misalnya mau makan pagi gitu loh. Kira-kira gimana? Itu kayaknya sama saja kayak yang tadi Sinopal, Pak. Iya, ya kan ini kan algoritma sequence semua sama aja, tapi gimana? Pertama start, terus membuat program dari bangunnya. Bukan. Ini pura-pura robotnya itu udah di Gimana, Pak? jadi gini, robotnya itu kamu yang program, jadi bukan buat program. Robotnya ngapain gitu loh. Ketika sudah bangun robot yang dinyalakan, nanti itu robotnya akan ngapain aja. Itu kan kalau yang Noval Fusion kan cara menggunakan robot. Iya. Nah sekarang kamu robotnya gitu loh. Kira-kira apa sih? Jadi dari bangun tidur sampai makan gitu, Pak? Makan pagi ya. Ya mungkin nyala, terus bangun, terus beraktivitas mungkin. Oh belum sholat ya? Ketahuan ya belum sholat ya? Belum, Pak. Ya. Ketahuan nih. Gimana? Oke bangun, terus beraktivitas. Apa kan banyak aktivitas itu kalau komputer? Ya kalau aktivitasnya dari bangun tidur ke makan ya mungkin beraktivitasnya masak atau mencari makan, Pak. Oke, bangun tidur, masak, mencari makan, terus makan terus selesai, Pak. Nah, ya gitu ya maksudnya, tapi harus dijelasin. Jadi jangan beraktivitas nanti kalau komputer tuh bengong itu beraktivitas, kalau suruh milih dia nggak bisa ya. Jadi baik, Pak. Apa ya? Jadi nanti pas kalau misalnya di ujian keluar kayak gitu jangan bilang pekerjaan yang tidak jelas. Nah itu maka akan salah ya. Baik, Pak. Oke, sip. Oke, nah itu untuk kalimat deskriptifnya ya. Kalau misalnya gimana kalau untuk flowchart-nya, kita lihat flowchart-nya, kita balikin dulu ya flowchart. Oke, yang flowchart. Nah, flowchart itu kalau yang untuk yang kalimat sequence ini itu yang digunakan itu yang ini ya, yang pertama yang arah panah ini, arah panah ini, yang kedua terminal, yang berikutnya proses, input output, terus predefined process, on page connector, off page connector. Nah ini yang dipakai. Sedangkan yang decision karena itu merupakan selections, maka jangan dipakai karena akan salah ya. Karena sequence tidak boleh ada percabangan, dia langsung turun ke bawah. Oke, kita coba di aplikasinya untuk flowchart. Oke. Yang seperti ini.
kita akan mulai. Misalnya tadi kita akan membuat yang baru bangun tidur ya, baru bangun tidur misalnya. Pertama kita bikin star ya, star itu tipenya yang oval, yang bundar ya, bundar. Oke, nah terus apa lagi? Terus setelah itu bangun tidur, kita udah pakai start, kita tuh pakai yang kotak. Bangun tidur di sini saya tulis. Oke, nah ini begini. Terus ada arrow ya, bawah. Oke, setelah itu apa? Setelah bangun tidur tadi kan makan, berarti kan logikanya mencari sesuatu yang akan dimakan atau membuat makanan. Kembali di sini. Apa ini? Saya gabungin aja lah. Oke, saya di sini mencari makan. Nah, ini gini. Terus habis mencari makan, ya kita makan. Oke, terus setelah itu makan, dan jangan lupa setelah selesai harus pakai stop. Ya, seperti ini ya. Jadi urutannya bisa bangun tidur, mencari makan, terus dan makan. Nah, ini tidak ada inputan dari luar. Dan ini kalau di program artinya apa? Artinya itu 3. Oh, ini mappingnya salah, bukan yang gini. Ini yang oval harusnya. Ya seperti ini. Bentuknya nggak persis seperti ini ya. Ini saya tulis agak. Nah, seperti ini. Masalahnya ini harusnya sih pakai aplikasi yang Blogspot ya. Tapi ini kayak sebelum install. Oke. Nah, ini bisa dibikin seperti ini. Dibikin terpisah bisa. Tapi nanti misalnya, oh ini harus dibikin terpisah. Kenapa? Karena ini urutannya nggak bisa dibolak-balik ya. Jadi kita nggak bisa dulu mencari makan dulu baru bangun tidur, nggak bisa. Atau makan dulu baru bangun tidur, nggak bisa. Maka ini harus dipecah jadi urutannya seperti ini. Kecuali gini, misalnya ada gini ya, pakai baju gitu, misalnya lupa gitu, pakai ganti baju aja, jangan pakai baju, ganti baju. Nah ini ganti baju, biasanya saya kalau sebelum makan ganti baju dulu Pak. Nah, ini dia bisa ditempelkan, di sini bisa digabung gitu ya. Di sini bisa digabung atau di sini. Nah, yang penting dia disimpannya sebelum makan terjadi. Nah, itu urutannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa maju ya. Nah, kalau yang tadi yang misalnya yang bikin yang kemarin yang kita kerjakan untuk Alpro itu ya, menanyakan baris dan kolom.
itu kan dia tipenya dia tipenya itu pertanyaan meminta input output, berarti harus pakai yang jajaran genjang. Nah, jajaran genjang. Oke. Oke, dengan contoh kemarin ya, kita buka lagi, saya bikin baru lagi. Nah, kemarin kan kita menanyakan untuk bikin kolom dan baris. Gimana caranya? Pertama ini saya pasang yang tombol mulai ya. Tombol mulai itu mungkin cocoknya. Tombol mulai misalnya ini kurang oval. Oke, tombol mulai seperti ini. Terus minta input jajaran genjang ya. Jajaran genjang karena nggak bisa pasangkan bikin ini aja. Polygone. Aduh, salah. Vektor mungkin ya. Ya, nah ini jajaran genjang. Di sini kita tulis kita pasang misalnya di sini input ya. Kemarin kan minta input baris, minta input kolom. Udah kayak kemarin ya. Ini seperti ini ya. Terus setelah itu ngapain? Setelah itu misalnya kita menampilkan ke layar gitu. Menampilkan ke layar itu kan misalnya pakai fungsi yang udah dibikinin misalnya ya. Namanya pakai predefined proses misalnya. Di sini kita pakai yang rectangle ini. Terus ada garis ya. Ada kayak gininya nih. Begini. Terus nanti namanya misalnya ya ini tampilkan array. Nah ya, kenapa saya menggunakan yang kotak seperti ini? Artinya apa? Artinya tampilkan array di monitor itu kan pakai for ya, pakai for, terus ada muter-muter itu. Nah itu saya bikin di file lain, atau maksudnya saya udah bikin library namanya. Nah itu kita cukup panggilkan begini, tampilkan array. Berarti kita tahu bahwa oh ini ada di file lain. Jadi nggak ada di program yang saya bikin. Saya bisa tinggal manggil aja fungsinya namanya namanya tampilkan di layar gitu loh. Oke, jadi penggunaan notasi ini sangat krusial ya kalau di ujian gitu. Dan bukan di ujian aja sih, di pekerjaan pun akan sangat krusial. Kalau secara gambar, maka nanti si developernya itu bisa salah mengartikan ya. Saya tambahin lagi di bawahnya biar tampilkan layar, terus saya ini saya tambahkan ini. Misalnya
Misalnya apa nih? Tampilkan array, misalnya menyimpan data misalnya. Oke, kayak gini. Nah, ini ketika nanti kita baca star ya, programmer gitu. Oke, mulai minta input baris dan minta input kolom. Nah, dia tahu, oh, nanti saya harus bikin aplikasi yang minta input dari user. Terus tampilkan array. Oh, saya tahu bahwa saya nanti ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan array. Saya nggak perlu bikin fungsinya, nggak perlu. Nah, terus di bawah ada menyimpan data. Oh, ini fungsi menyimpan data harus saya bikin di aplikasinya. Stop ya. Nah, ini 4 ya. 4 diagram ini krusial ya. Dan masing-masing punya kegunaannya. Jangan sampai salah menggunakannya. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Oke, mudah ya. Nah, sekarang gini, proses tadi kan kita contohnya itu dari bangun tidur sampai makan ya. Sekarang kita tambahin ya, itu kependekan. Tadi yang terakhir siapa yang terakhir? Rangga, Kak. Rangga, Pak. Pak Rangga, silakan tunjuk yang lain. Rangga. Dipa, Pak. Oh, Dipa. Oke, Dipa ada? Ada, Pak. Oke ya. Ini silakan kasih contoh sequence dalam kalimat dulu ya. Yang dilakukan ketika dari bangun tidur sampai akan ke sekolah ya, kan belum pernah ke kampus ya, jadi akan ke sekolah dulu aja ya, atau mau ke kampus boleh lah ya. Nah, apa aja sampai di kampus aja, sampai di gerbang kampus selesai, nggak usah sampai belajar. Silakan, Diva. Pertama start, terus bangun tidur, melakukan mandi, terus makan, terus siap-siap pakai pakaian sekolah, pergi dengan kendaraan, terus sampai ke pagar sekolah, terus stop. Oke ya, sip ya. Jadi itu tidak ada pengecekan apa makanannya ada, apakah kendaraannya ada bensinnya atau enggaknya. Nah, itu bagus. Itu algoritma sequence ya. Dan silakan ini yang barusan algoritma sequence-nya itu kan dalam bentuk kalimat deskriptif. Silakan dibikin flowchart-nya ya. Setelah jadi diupload ya flowchart-nya ya di e-learning. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada ya? Mudah ya? Ini diuploadnya kapan selesainya? Harus sekarang juga. Ini kan masih ada waktu sampai jam 17.20. Maka kalau waktu offline saya disuruh ke depan gitu menggambarkan flowchart-nya. Tapi sekarang karena online, silakan dibikin. Boleh pakai kertas juga boleh ya. Nggak perlu pakai software. Kalau misalnya pas yang ada aplikasinya, nah, jangan sampai itu hambatan. Ditulis tangan, difoto, upload. Ada pertanyaan? Pak, maaf, kita lupa terus Pak dari kemarin mau bilang e-learning algoritma pemrograman IPA belum di-enroll Pak. Semuanya? Udah bilang ke PJ. Semuanya? Punya Diva, Pak. Oh iya. Iya, Diva. Saya pasang sekarang bentar. Algoritma aku mau berapa? Pak, mau tanya Pak. Ya. Diva Devani Putri. Yang
persis kayak punya Diva tadi, Pak ya? Ya enggak, terserah Mas ya kamu. Ya, kebetulan ini sederhana ya, jadi mungkin mirip tapi beda juga nggak masalah. Tapi minimal ada apa? Ada 5 proses ya, jangan kayak gini. Bangun tidur, saya di depan, langsung saya di depan kampus, stop. Wah, jangan kayak gitu ya. Start, bangun tidur, saya di depan kampus, stop. Wah, itu kan terlalu sederhana ya. Minimal ada 5 proses saja ya. Jadi ada start, ya ada 5 proses diantaranya, stop ya. Nanti, Ya, baik, Pak. kalau misalnya start langsung saya ke kampus, saya ketahuan nggak pernah mandi itu kalau ke sekolah atau ke kampus ya. Jadi agak bagus sedikit lah ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, gimana? kalau semisal malamnya nggak tidur terus besoknya ini langsung mandi ke kampus, Ya. nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Tapi nanti kan kamu harus mulai dari startnya. Startnya kapan? Ya, dari startnya. Ya, jangan langsung saya begadang, langsung makan. Nah, itu boleh. Nggak boleh gitu ya. Oh, ada startnya. Yang penting ada start. Soalnya kalau langsung bangun tidur itu saya bangunnya jam 3 sore sih, Pak. Terus besoknya kayak gitu. Nah, Jadi nggak boleh. pernah. Boleh. Siapa? Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. untuk hasil record praktikum kemarin ada nggak ya, Pak? Yang A1. Ada nih saya upload ya. Oh ya, Pak. Oke. Oh ya. Oke, yang praktikum kemarin ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke, sip ya. Kalau gitu oke, saya bikin folder buat tugasnya. Saya tunggu jam 17.20 maksimal ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.